Halo semuanya, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang kompresibilitas. Apa itu kompresibilitas? Kompresibilitas adalah perubahan volume zat cair akibat perubahan tekanan dan volume yang dialami. Nah, kompresibilitas dalam kehidupan sehari-hari itu aplikasinya seperti apa sih? Yang pertama itu pada tanah. Tanah yang dipadatkan, diberi air, diberi volume, lalu dipadatkan. Nah, di situ dinamakan dengan kompresibilitas tanah. Lalu yang kedua, pada obat-obatan atau tablet. Tablet itu kan merupakan bahan yang bentuknya padat ya. Obat itu bentuknya padat. Nah, komponen-komponen di dalamnya, komponen-komponen yang ada di dalamnya itu fungsinya untuk mengikat antar partikel, terus agar zat aktif mengalir dengan mudah dan agar tablet bentuknya sesuai. Nah, disitulah proses atau keterkaitan kompresibilitas gitu. Jadi ada proses pemadatan tanah dan pemadatan obat menjadi tablet itu kompresibilitas bekerja gitu. Nah, sebenarnya banyak sekali rumus dari kompresibilitas. Ada kompresibilitas gas, tanah dan lain-lain, tapi kita akan membahas kompresibilitas fluida. Rumusnya ada beberapa macam, tapi saya cuma mengambil beberapa saja. Yang pertama itu ada modulus Book. Modulus Book itu digunakan untuk mengetahui kemampuan atau kemapatan si fluida itu sendiri. Rumusnya itu F sama dengan dP per dP per P. Maaf saya, dP bagi dρ per ρ. Nah, setara juga sama rumusnya di bawah. Jadi ini sama ya, setara. F sama dengan minus dP per dV dibagi V. Jadi dV atau dρ itu sama aja ya teman-teman. Di sini perbedaannya adalah yang positif itu ditunjukkan karena semakin besar gaya tekanan yang didapat, maka fluida akan semakin padat atau densitas atau volumenya bertambah atau meningkat. Sedangkan yang di negatif itu, rumusnya negatif, karena semakin besar gaya tekan yang didapat oleh si fluida itu sendiri, nah itu akan mengalami pengurangan volume dan densitas teman-teman. Nah, keterangannya dari rumus ini, dP itu perubahan tekanan, satuannya PA. Lalu dρ atau dV itu perubahan volume, satuannya meter kubik, dan V atau ρ itu volume awal, yang mana satuannya juga meter kubik teman-teman. Yang kedua itu ada isotermal. Nah, isotermal sendiri itu kebalikan dari si koefisien kompresi tadi atau si modulus Book. Nah, si isotermal ini fungsinya untuk menyatakan perubahan volume atau densitas fraksional yang berhubungan dengan perubahan tekanan. Satuan kompresibilitas ini, si isotermal ini, PA pangkat minus 1 teman-teman. Oke, satuannya juga sama ya kayak yang tadi, yang si modulus Book, keterangan juga sama kayak si modulus Book. Yang isotermal ini rumusnya beda ya, ini dia pakai alfa. Oke.
Lanjut. Nah, yang ketiga kita punya pengembangan volume. Pengembangan volume itu bisa dijelaskan kayak gimana ya? Kayak untuk ukuran variasi densitas fluida terhadap temperatur pada tekanan konstan. Nah, itu yang dimaksud dengan koefiensi pengembangan volume sendiri. Nah, rumusnya itu beta 1/V kali dV bagi dt, atau setara sama rumus bawahnya, atau beta minus 1 per maksudnya rho ya, per rho dibagi d rho per dt. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini rumus yang positif artinya semakin besar gaya pengembangan yang dapat oleh si fluida akan merenggang atau volumenya bertambah. Nah, sedangkan yang negatif itu semakin besar gaya pengembangan fluida akan mengalami pengurangan densitas atau volume. Nah, teman-teman, untuk nilai beta yang besar nih menunjukkan bahwa si fluida tersebut cenderung fluida yang mampu dimanfaatkan. Sedangkan kalau betanya yang kecil biasanya nih terdapat pada fluida yang tidak mampu dimanfaatkan. Tapi walaupun demikian ya teman-teman, nilai beta ini bukan nilai indikator ya untuk menentukan fluida itu kompresibel atau enggak kompresibel atau tidak kompresibel. Karena sebenarnya besar atau kecilnya nilai si beta itu sendiri itu relatif. Nah, dari dua jenis atau lebih fluida yang kompresibel kadang tuh punya nilai beta yang tuh yang beda-beda, dimana beta atau satu fluida dapat lebih besar gitu daripada fluida lainnya gitu teman-teman. Jadi bisa dimengerti ya. Nah, contoh yang pertama, kalau kita punya fluida ya yang memiliki modulusnya yang sangat besar, itu air gitu, dia butuh tekanan sebesar 210 atm. Untuk mendapatkan volume air sebesar 1%, maka semakin kecil modulus, maka fluida tersebut semakin mudah untuk dimanfaatkan gitu teman-teman. Selanjutnya, nah kita punya contoh nih. Kalau kita punya air yang mana temperatur pertamanya itu 0 derajat, yang P-nya itu 5 kilo. Nah, yang kedua, keduanya temperatur kedua itu dia 20. P-nya itu 5 kilo, masih sama. Nah, kita nyari dulu K-nya. Nah, K-nya ini dihasilkan 18.900. Yang pertama, yang kedua 22.270 kg. Lalu kita cari rata-ratanya teman-teman. Nah, rata-ratanya diketahui di sini adalah 20.000 kg per cm². Nah, maksudnya ini apabila dinaikkan 1 kg per cm3, volumenya yang berkurang hanya 1/20.000 volume mula-mula teman-teman. Seperti itu, bisa dipahami kan? Nah, selesai juga. Semoga pembelajaran atau pengetahuan tentang kompresibilitas berguna ya teman-teman. Terima kasih.